Terima kasih Anda kembali di Metro Siang pemirsa. Lusa, calon Ketua Umum PSSI akan diumumkan. Forum Akademisi Penggemar Sepak Bola Indonesia atau FAPSI mengusulkan debat terbuka bagi kandidat calon ketum agar PSSI dipimpin oleh orang yang mengerti bola. Dari 5 bakal calon ketum ada 2 nama populer, yakni Erick Thohir dan Lanyala Mataliti. Menteri BUMN ini mendaftar bursa calon ketum PSSI dengan bekal pernah berkiprah di sepak bola internasional, diantaranya Inter Milan dan DC United. Sementara Lanyala pernah menjabat sebagai ketum PSSI periode 2015-2016. Menanggapi pemilihan ketum PSSI yang digelar lebih cepat karena tragedi Kanjuruhan, Forum Akademisi Penggemar Sepak Bola Indonesia atau FAPSI mengusulkan untuk dilakukan debat terbuka. Selain itu, siapa yang menduduki posisi penting di PSSI haruslah orang yang mengerti bola. Hal ini agar carut-marut tata kelola sepak bola tanah air tidak berpulang kembali, cukup berhenti di Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang. FAPSI mendorong agar adanya keterbukaan bahwa nahkoda ke depan ini PSSI benar-benar orang yang ahlinya dalam memimpin PSSI. Kalau nggak ahlinya saya khawatir ini akan menjadi tragedi berlanjutan. Saya mengatakan di Malang bahwa stop, ini tragedi terakhir. Karena ini kan memang mohon maaf kalau bahasa kasar saya ketololan PSSI dalam mengelola sepak bola. Pemirsa, sepak bola Indonesia akan segera memasuki perubahan besar karena pada tanggal 16 Februari mendatang akan segera dilangsungkan Kongres luar biasa untuk menunjuk kepengurusan PSSI yang baru. Pemimpin yang baru tentu saja disematkan harapan-harapan yang baru untuk pengurus PSSI periode 2023-2027. Lantas, sejauh apa proses yang tengah berjalan untuk memilih kepengurusan PSSI yang baru dan apa saja PR-PR yang harus segera dituntaskan demi keberlangsungan sepak bola di tanah air? Kita akan membahasnya bersama-sama pada siang ini dengan judul Bursa Calon Ketua Umum PSSI. Komite Pemilihan Umum untuk KLB PSSI baru-baru ini mengumumkan 5 nama bakal calon ketua umum periode 2023-2027. Adapun kelima nama yang bersaing untuk menggantikan Muhammad Iryawan atau Iwan Bule untuk duduk di kursi ketua umum PSSI ialah ada Lanyala Mataliti yang saat ini menjabat sebagai ketua DPD RI hingga tahun 2024. Kemudian ada Erick Thohir yang saat ini menjabat sebagai Menteri BUMN. Lalu ada Arief Putra Wicaksono yang saat ini terkenal sebagai CEO promotor event olahraga. Kemudian ada Doni Setiabudi di mana ini terkenal sebagai CEO Bandung Premier League, dan juga ada Fahri Jemi yang merupakan politisi sekaligus pemilik Akademi Sepak Bola. Kendati demikian pemirsa, selain ada nama-nama tadi, untuk bursa calon ketua umum masih ada 17 balon untuk kursi wakil ketua umum PSSI yang akan nanti dipilih menjadi 2 orang. Kemudian ada 78 balon untuk komite eksekutif PSSI dan nanti akan dipersingkat lagi namanya sehingga terbentuklah daftar kepengurusan PSSI baru untuk periode 2023 hingga 2027. Kendati demikian, nama-nama yang masuk dalam bursa kepengurusan periode yang akan datang ini masih harus melalui sejumlah proses, diantaranya seperti verifikasi persyaratan pendaftaran sebelum nantinya dipilih dalam sistem paket terpisah untuk masing-masing jabatan. Kita akan lihat lagi ke grafis berikutnya. Dari 5 nama yang masuk dalam bursa bakal calon ketum PSSI tersebut, ada 2 nama yang disebut sebagai kandidat terkuat untuk menggantikan Iwan Bule. Mereka adalah Lanyala Mataliti dan juga Erick Thohir. Kita akan lihat profilnya satu-satu. Kita mulai dari Lanyala. Lanyala Mataliti ini merupakan seorang pengusaha asal Jawa Timur yang kelahiran tahun 1959, kurang lebih saat ini umurnya 63 tahun. Dan untuk pengalamannya sendiri, dia tercatat pernah menjabat sebagai ketum PSSI periode 2015 hingga 2016, kemudian waketum PSSI periode sebelumnya itu 2013 hingga 2015, dan juga pernah menjabat sebagai ketum KPSI yaitu Komite Penyelamat Sepak Bola. Pengusaha asal Jawa Timur ini memang bukan orang baru dalam sepak bola karena ternyata ia juga pernah menjabat sebagai wakil ketua KONI Jatim sekaligus ketua Asosiasi Provinsi PSSI Jatim pada tahun 2010. Kemudian kita akan lihat lagi di sisi sebelah ada Erick Thohir yang secara usia terbilang lebih muda karena usianya ini masih 52 tahun.
Tetapi Erick Thohir ini meskipun secara usia terbilang masih lebih muda, ia memiliki pengalaman panjang di dunia olahraga. Menteri BUMN ini dikenal juga sebagai pengusaha yang sukses di berbagai bidang termasuk di olahraga, dan juga ia secara garis besar memiliki pengalaman yang cukup panjang di bidang olahraga sepak bola, seperti diantaranya pernah menjadi presiden dari klub Milan tahun 2013 hingga 2018. Kemudian dia juga memiliki klub Amerika Serikat DC United hingga tahun 2018, kemudian pemilik saham Persis Solo sejak tahun 2021, dan juga ia masuk atau ikut berkecimpung di Liga Inggris yaitu di Oxford United pada tahun 2022. Jadi pemirsa, secara garis besar sebenarnya kedua kandidat terkuat ini, Lanyala Mataliti dan juga Erick Thohir, mempunyai segudang pengalaman di dunia olahraga khususnya sepak bola. Tetapi tentu saja keduanya memiliki pandangan serta program yang berbeda terkait dengan roda kompetisi sepak bola tanah air termasuk untuk timnas Indonesia. Kita akan lihat yang paling terdekat ialah untuk Piala Dunia U20 dari kacamata masing-masing bakal calon terkuat Caketum PSSI tahun 2023-2027. Kita lihat ini Erick Thohir, di mana pendapatnya mengatakan bahwa ia menargetkan kesuksesan lebih daripada Piala Dunia Qatar, sebab Piala Dunia U20 ini akan melahirkan banyak bintang besar, sehingga ia memastikan jika ia terpilih menjadi ketum PSSI periode mendatang, ia akan ikut berkontribusi mensukseskan gelaran tersebut. Sementara itu, di sisi lain kompetitornya yaitu Lanyala Mataliti yang mengatakan bahwa tidak akan mengintervensi persiapan Piala Dunia U20, tetapi akan fokus untuk memperbaiki Federasi PSSI. Bukan tanpa alasan pernyataan ini disampaikan oleh Lanyala, sebab ia menilai persiapan Piala Dunia U20 yang saat ini berlangsung sudah banyak dikerjakan oleh kepengurusan sebelumnya, yaitu kepengurusan Iwan Bule, sehingga ia tidak ingin mencampuri terlalu jauh, takut ada tumpang tindih, sehingga nantinya ketika ia terpilih, ia akan fokus saja untuk memperbaiki Federasi PSSI. Sementara itu, terkait dengan Piala Dunia U20, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali memberikan 4 target kesuksesan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada bulan Mei mendatang. 4 target tersebut ialah untuk dapat sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses administrasi, dan juga sukses ekonomi. Penetapan target ini dinilai cukup realistis mengingat waktu persiapan juga cukup. Kemudian 6 kota yang menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan Piala Dunia U20, yaitu Jakarta, Palembang, Bandung, Surabaya, Solo, dan Gianyar pun tengah mempersiapkan diri dan berbenah untuk menyambut salah satu perhelatan besar sepak bola dunia tersebut. Dan pemirsa, kita akan bahas lagi terkait dengan PSSI, itu merupakan pandangan dan juga kira-kira latar belakang dari masing-masing calon terkuat. Tetapi secara garis besar, untuk PSSI sendiri, tolak ukur keberhasilannya dilihat dari penampilan timnas Indonesia. Tetapi selain performa timnas, masih ada sejumlah PR besar lagi yang harus dituntaskan oleh kepengurusan PSSI yang baru. Dan ini tentu saja membutuhkan komitmen serta kerja keras semua pihak terkait. Lantas apa saja yang menjadi PR besar dari PSSI menurut kacamata pengamat sepak bola yang telah kami himpun? Di antaranya dari sudut organisasi, yaitu diharapkan kepengurusan PSSI yang baru ini memiliki leadership dan juga semangat organisasi yang bersih, kemudian berintegritas dan juga taat aturan. Dan kemudian dari segi kompetisi, untuk PR dari kompetisi diharapkan adanya peningkatan kualitas liga dan menjaga integritas sepak bola. Seperti diantaranya yaitu memberantas praktik-praktik kotor, yaitu pengaturan skor yang selama ini tetap menjadi salah satu PR besar dari sepak bola di tanah air. Kemudian untuk dari segi kompetisi masih ada harapan lain, diantaranya ialah menyediakan tempat pemusatan latihan dan organisasi yang lebih mandiri secara finansial dan tentunya fasilitas yang lebih memadai, dan juga penegakan disiplin serta hukum sepak bola. Kemudian untuk PR dari segi hubungan internasional, diharapkan kepengurusan PSSI yang baru ini nantinya memiliki akses dan jaringan internasional, seperti diantaranya menempatkan orang-orang kepercayaan di pos AFF dan juga AFC. Dan kita harapkan untuk pemilihan kepengurusan PSSI yang baru yaitu tahun 2023-2027 yang akan segera menjabat nanti dapat berjalan dengan baik, dan komitmen serta keinginan dari semua pihak ini dapat terrealisasi bahwa sepak bola Indonesia ke depannya dapat semakin maju.